Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisil Aulia dan teman-teman saya Rafa Vivan Yudistin dan Lucy Wulandari. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang VLAN dan routing statis. Virtual Local Area Network atau biasa disebut VLAN adalah sebuah metode untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi, meskipun berada pada infrastruktur fisik yang sama. Dengan menggunakan VLAN, perangkat yang berada pada suatu jaringan fisik yang sama dapat dipartisi sehingga mereka seolah-olah berada pada jaringan terpisah meskipun mereka terhubung melalui perangkat jaringan yang sama, seperti switch. Beberapa manfaat dari VLAN. 1. Solusi trafik. Mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan trafik antara perangkat yang tidak perlu berkomunikasi satu sama lain. 2. Keamanan. Membatasi akses antara perangkat di VLAN yang berbeda, meningkatkan tingkat keamanan jaringan. 3. Manajemen yang lebih baik. Mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsinya. Misalnya, perangkat yang terhubung ke departemen tentu dapat dimasukkan dalam satu VLAN yang sama. Tujuan utama dari penerapan Virtual Local Area Network VLAN adalah segmentasi jaringan. VLAN memungkinkan pemisahan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil. Ini membantu dalam pengelompokan perangkat berdasarkan kebutuhan atau fungsinya, seperti membagi jaringan untuk departemen yang berbeda, misalnya IT, keuangan, HR, meskipun mereka berada pada infrastruktur fisik sama. Meningkatkan keamanan. Dengan VLAN, trafik antara VLAN yang berbeda dapat dipisahkan sehingga memecahkan akses yang tidak sah antar departemen atau kelompok perangkat. Misalkan perangkat pada VLAN IT tidak bisa langsung berkomunikasi dengan perangkat di VLAN keuangan tanpa pengaturan akses yang jelas. Meningkatkan perlindungan data. Mengurangi trafik. Broadcast. VLAN membagi domain broadcast. Broadcast hanya dikirim ke perangkat dalam VLAN yang sama, bukan ke seluruh jaringan, yang mengurangi beban trafik dan mencegah kemacetan jaringan besar. Langkah-langkah konfigurasi VLAN. 1. Persiapan. Pastikan aplikasi Cisco Packet Tracer sudah terinstall dan dapat dijalankan. 2. Konfigurasi switch. Pertama, klik perangkat switch di Cisco seperti gambar di bawah. 3. Konfigurasi switch, lalu pilih tab yang bertuliskan CLI. Setelah itu, klik box merah seperti gambar lalu tekan enter. 4. Konfigurasi switch. Setelah itu, lanjutkan konfigurasi secara teks pada switch seperti gambar di bawah ini. 5. Konfigurasi switch. Penjelasan perintah sys-teks. Konfigurasi VLAN. 1. Enable untuk mengaktifkan switch atau masuk ke mode privilege. 2. Configure terminal atau disingkat jadi config T adalah mode konfigurasi perangkat. 3. Hostname adalah untuk mengubah nama perangkat. 4. VLAN 100 untuk membuat no identitas VLAN menjadi VLAN 100. 5. Name VLAN untuk nama grup jaringan. Nama ini bebas diganti apapun. 6. Konfigurasi switch. Selanjutnya, penjelasan hasil konfigurasi pada VLAN setelah diketikkan show VLAN atau disingkat SHVLAN akan muncul seperti gambar di bawah ini. 1. Box nomor 1 menunjukkan tabel VLAN pada switch. 2. Box nomor 2 menunjukkan hasil dari konfigurasi untuk membuat identitas VLAN dan nama grup VLAN. 7. Konfigurasi switch. Lalu selanjutnya membuat pengelompokan terhadap PC0 dan PC1 menjadi satu grup VLAN yaitu VLAN 100. Perintah konfigurasi dilanjutkan untuk menjalankan switch port mode akses dengan VLAN ID masing-masing port. 1. Interface VA0/1 untuk melakukan konfigurasi port yang terhubung dengan PC0. 2. Switch port mode akses untuk mengkonfigurasi port VA0/1 menjadi akses. 3. Switch port akses VLAN 100
untuk mengkonfigurasi port VA0/1 menjadi akses ke VLAN 100. 4. Interface VA0/2 untuk melakukan konfigurasi port yang terhubung dengan PC 1. 5. Switch port mode akses untuk mengkonfigurasi port VA0/2 menjadi akses. 6. Switch port akses VLAN 100 untuk mengkonfigurasi port VA0/2 menjadi akses ke VLAN 100. 7. Interface VA0/3 untuk melakukan konfigurasi port yang terhubung dengan PC 2. 8. Switch port mode akses untuk mengkonfigurasi port VA0/3 menjadi akses. 9. Switch port akses VLAN 200 untuk mengkonfigurasi port VA0/3 menjadi akses ke VLAN 200. 10. Interface VA0/4 untuk melakukan konfigurasi port yang terhubung dengan PC 3. 11. Switch port mode akses untuk mengkonfigurasi port VA0/4 menjadi akses. 12. Switch port akses VLAN 200 untuk mengkonfigurasi port VA0/4 menjadi akses ke VLAN 200. 8. Konfigurasi switch. Selain itu, menampilkan interface yang terdaftar pada VLAN dengan ketik SH VLAN, seperti yang dilihat pada box merah seperti port telah dibagi ke masing-masing grup jaringan. 9. Konfigurasi komputer klien. Selanjutnya, menambahkan alamat IP ke komputer klien VLAN 100. Klik perangkat komputer klien PCO di Cisco, lalu pilih tab yang bertuliskan desktop. Setelah itu klik IP configuration seperti gambar di bawah. 10. Konfigurasi komputer klien. Setelah itu, masukkan IP address dan subnet mask sesuai ketentuan yang diberikan pada sebelumnya. 11. Konfigurasi komputer klien. Konfigurasi di atas berlaku juga untuk komputer klien PC1, hanya berbeda IP address-nya yaitu 192.168.0.2 dan subnet mask 255.255.255.0. 12. Konfigurasi komputer klien. Selanjutnya, menambahkan alamat IP ke komputer klien VLAN 200. Klik perangkat komputer di klien PC2 di Cisco, lalu pilih tab yang bertuliskan desktop. Setelah itu, klik IP configuration seperti gambar di bawah. 11. Pengujian. Selanjutnya, pengujian ke komputer klien yang berada dengan grup yang sama yaitu PC0 dengan PC1 dan PC2 dengan PC3. Bisa dilihat pada gambar berikut. 15. Pengujian. Jika langkah konfigurasinya berhasil maka akan TTL, jika belum maka harus diperhatikan lagi langkah-langkah konfigurasinya. Untuk sekian langkah-langkah konfigurasi VLAN. Routing statis. Routing statis adalah metode pengiriman paket data dalam jaringan komputer, di mana rute atau jalur yang dilalui oleh paket data ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Dalam routing statis, tabel routing akan diatur secara tetap dan tidak berubah secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan yang dialami. Tujuan routing statis. Routing statis sangat berguna untuk menyatukan jaringan yang berbeda subnet sehingga dapat bertukar data dan berkomunikasi secara aman. Routing statis tentu lebih aman dibandingkan dengan routing dinamik, karena tabel routing dimasukkan secara manual oleh administrator. Manfaat routing statis. Routing statis memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam pengelolaan jaringan komputer. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan routing statis. Keandalan tinggi. Routing statis memberikan keandalan yang lebih tinggi karena rute yang digunakan untuk mengirimkan paket data ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Ini memastikan bahwa jalur yang dipilih adalah yang paling sesuai untuk lalu lintas jaringan, mengurangi kemungkinan perubahan rute yang tidak diinginkan. Kontrol penuh. Dengan routing statis, administrator jaringan memiliki kontrol penuh atas bagaimana data dikirimkan dalam jaringan. Ini memungkinkan penyesuaian yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan spesifik jaringan dan aplikasi yang berjalan di atasnya. Pengelolaan lalu lintas yang efisien.
Routing statis membantu dalam pengelolaan lalu lintas jaringan yang efisien dengan memastikan bahwa paket data diarahkan melalui jalur yang paling optimal berdasarkan konfigurasi yang telah ditentukan. Ini dapat meningkatkan kinerja jaringan dan mengurangi kemacetan. Langkah-langkah konfigurasi routing statis. 1. Instalasi jaringan. Pasang 2 router mikrotik R951UI strip 2 HND, 3 kabel strap UTP, hubungkan Ether 1 router 1 ke Ether 1 router 2, hubungkan masing-masing Ethernet 2 ke jaringan lokal atau ke PC, seperti pada gambar di bawah ini. 2. Konfigurasi router 1. Menggunakan Ether 3 untuk melakukan konfigurasi menggunakan IP 192.168.88.1 seperti gambar berikut. 3. Hapus bridge port. Ether 2 secara default berfungsi sebagai bridge karena akan difungsikan sebagai router, maka hapus interface Ether 2 dari bagian bridge. Klik bridge, klik port, klik blok lalu hapus, klik Ether 2 dan seperti pada gambar berikut. 4. Hapus IP firewall. Pilih IP, klik firewall, klik filter rules, lakukan blok dan klik blok lalu hapus seperti pada gambar. 5. Menambahkan IP address Ether 1 dan Ether 2. Klik new terminal, isikan script berikut. 6. Routing static. Perintah root statis IP root address DSD address IP tujuan atau mask gateway IP gateway seperti pada skrip berikut. 7. Melakukan hasil routing menggunakan menu IP routes amati seperti pada gambar berikut. 8. Atau menggunakan command line new terminal dengan perintah IP root print. 9. Konfigurasi PC1. Tambahkan konfigurasi IP statis pada PC1 seperti pada gambar berikut. 10. Konfigurasi router 2 menggunakan Ether 3 untuk melakukan konfigurasi menggunakan IP 192.168.88.1 seperti pada gambar berikut. 11. Hapus breakpoint. Tambahkan konfigurasi IP statis pada PC1 seperti gambar berikut. Klik bridge, klik port, klik Ether 2, klik blok lalu hapus seperti gambar berikut. 12. Menambahkan IP address Ether 1 dan Ether 2. Klik new terminal, isikan script seperti di gambar. 13. Routing RIP router 2. Perintah root statis IP root address sama dengan IP tujuan atau mask gateway IP gateway seperti gambar di gambar. 14. Melihat hasil routing menggunakan menu IP routes amati seperti pada gambar berikut. 15. Atau menggunakan command line, tambahkan konfigurasi IP statis pada PC2 seperti gambar berikut. 16. Konfigurasi PC2. Tambahkan konfigurasi IP statis pada PC2 seperti pada gambar berikut. 17. Menguji koneksi dari PC1. Lakukan pengujian dengan perintah ping PC1 ke PC2 seperti pada gambar berikut. 18. Menguji koneksi PC1. Lakukan pengujian dengan perintah ping PC2 ke PC3 seperti pada gambar berikut.